Saya berada di SMA Negeri 1 Rawamangun untuk pendidikan SMA sekolah menengah atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, tujuan umum peserta didik mampu mengembangkan etika berkomunikasi yang baik. Tujuan khusus, peserta didik mampu menganalisis tentang etika berkomunikasi, mampu memilih antara kebiasaan baik dan buruk dalam berkomunikasi, serta mengikuti tips berkomunikasi yang baik. Adapun situasi yang saya temukan di lapangan, saya melakukan identifikasi masalah yang terjadi di sekolah diperoleh bahwa komunikasi peserta didik tidak sesuai etika norma yang berlaku. Setelah dianalisis berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, didapati peserta didik berbicara tidak sopan karena satu, mengekspresikan rasa kesal, kecewa, senang pada temannya, terpengaruh oleh teman, lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda, terus yang keempat, tidak paham dengan etika berbicara. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagi kepada kepala sekolah sebagai bahan informasi terkait layanan BK yang diberikan oleh guru BK. Yang kedua, rekan guru sebagai bahan informasi dan inspirasi untuk saling sharing terkait metode atau media pembelajaran yang menarik untuk pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, orang tua sebagai bahan informasi terkait kegiatan pos pembelajaran yang dilakukan guru BK. Peserta didik sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya preventif guru BK agar selalu berkomunikasi yang sopan kepada setiap orang. Tanggung jawab sebagai guru BK membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau mencegah masalah terjadi kembali. Karena itu, guru BK menyusun praktik baik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, merancang RPL, kemudian membuat dan menyiapkan bahan ajar, membuat dan menyiapkan lembaran kerja peserta didik atau LKPD, menyediakan media pembelajaran berupa video, membuat dan menyediakan angket evaluasi proses dan hasil, melaksanakan kegiatan sesuai RPL, dan terbagi atas 3, tahapan awal, inti, dan tahap penutup. Kemudian yang ketujuh, melakukan refleksi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, yang kedelapan, mengevaluasi hasil dari kegiatan pelaksanaan kegiatan. Tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan praktik baik, yang pertama, sarana pelaksana sekolah terbatas, peserta didik belum familiar dan metode pembelajaran problem based learning berbasis codes. Kemudian, guru kurang teliti dalam menyiapkan aplikasi Zoom Meeting untuk merekam dan login peserta Zoom. Pelaksanaan praktik baik ini banyak melibatkan pihak, diantaranya yang pertama, kepala sekolah yang memberikan izin melaksanakan praktik baik di kelas, kemudian rekan guru memberikan izin untuk menggunakan jam pelajarannya untuk melaksanakan praktik baik, dan kesediaannya membantu merekam kegiatan ini. Terus yang ketiga, peserta didik yang menjadi subjek pelaksanaan layanan. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas. Yang pertama, menyiapkan sendiri beberapa alat yang dibutuhkan, menjelaskan, memberikan contoh, dan melatih peserta didik agar terbiasa dengan metode pembelajaran problem based learning. Terus yang ketiga, lebih teliti, mengecek dan melakukan uji coba link Zoom Meeting sebelum digunakan. Proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan senyuman, salam, menyampaikan kabar peserta didik. Kemudian berdoa dan mengabsensi peserta didik melaksanakan SBK yang menyenangkan, menyampaikan tujuan khusus layanan yang akan dicapai, menyampaikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik, membuat kontrak waktu layanan selama 40-45 menit, kemudian memberikan penjelasan dengan topik yang akan dibicarakan, menanyakan kesiapan peserta didik menuju kegiatan inti, kemudian guru BK menjelaskan materi layanan dengan media PowerPoint. Kemudian untuk merangsang keaktifan peserta didik, guru BK sering bertanya tentang materi di PowerPoint dan mengapresiasi jawaban setiap peserta didik. Kemudian guru BK mempersilahkan peserta didik bertanya terkait materi atau yang tidak dipahami dari penjelasan guru. Kemudian peserta didik duduk bersama kelompoknya yang terdiri dari 5-6 orang. Kemudian menonton video etika berkomunikasi, kemudian peserta didik mendiskusikan video yang telah ditonton bersama, kemudian peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi, kemudian mengajak peserta didik membuat kesimpulan materi layanan, terus yang selanjutnya guru BK memberikan LKPD dan angket evaluasi hasil kepada peserta didik, kemudian
Guru memberikan penguatan materi dan mengikuti kegiatan dengan saya. Ini beberapa foto terkait dengan kegiatan saya waktu balik. Nah, pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan peserta didik. Nah, adapun sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu yang pertama kuota internet untuk mencari, membuat materi layanan, membuat video, serta untuk aplikasi Zoom Meeting dan mengedit video untuk membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua laptop, yang ketiga LCD, kabel terminal, speaker, dan printer. Yang keempat handphone untuk merekam kegiatan offline. Terus yang kelima pencahayaan yang baik untuk proses kegiatan agar berjalan maksimal. Yang keenam waktu untuk melakukan proses editing video pelaksanaan kegiatan, konsumsi, terus ada referensi sejawat dan peserta didik. Adapun dampak dari aksi yang dilakukan setelah Coffee Live ini yaitu yang pertama pemahaman peserta didik mengalami perubahan pemahaman terkait etika berkomunikasi, kemudian sikap peserta didik sepakat memiliki kebiasaan yang baik dalam berkomunikasi, tingkah laku peserta didik akan menerapkan tips berkomunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran efektif berdasarkan antusias dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Adapun respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Yang pertama, wakil kepala sekolah bagian kurikulum mengatakan sangat mendukung praktik pembelajaran yang dilakukan guru BK dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terkait etika berkomunikasi yang baik. Karena ini sangat penting bagi peserta didik untuk kedepannya dan saya berharap semua peserta didik menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari ahli, materi yang disampaikan menarik dan metode yang digunakan bagus untuk melatih peserta didik menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Teman sejawat menggunakan metode dan media problem based learning sudah tepat untuk memicu peserta didik untuk aktif untuk memecahkan permasalahan dan media video sangat bagus untuk mengaktifkan semua panca indera peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka fokus. Adapun dari wali siswa, materi yang disampaikan BK ini sangat penting bagi peserta didik agar mereka sopan berbicara kepada orang tua, guru, dan teman sebaya atau orang-orang di sekitar mereka. Kemudian lebih rajin dan semangat untuk pergi sekolah. Terus yang kelima, peserta didik sangat sangat senang dengan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi sehingga saya mudah memahami materi etika berkomunikasi. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu yang pertama adanya dukungan dari semua pihak, baik guru kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, keluarga, dalam memberikan semangat dan bantuan. Terus yang kedua, meluangkan waktu untuk belajar baik secara mandiri atau berdiskusi kepada senior, teman, dosen, dan guru kita. Kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hambatan dari strategi yang dilakukan yaitu masalah teknis, aplikasi Zoom Meeting yang mati atau tidak merekam pada proses kegiatan berlangsung. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu yang pertama menyadari betapa pentingnya setiap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan rencana yang matang, berstruktur, dan fokus dimulai dari identifikasi masalah agar kegiatan dilakukan tepat sasaran yang bisa bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Yang kedua, merumuskan faktor penyebab masalah sehingga mencari beberapa masalah sumber yang menyebabkan kasus di sekolah terjadi. Terus yang ketiga, setelah mengetahui beberapa faktor, dicarilah satu akar masalah yang utama untuk diselesaikan. Kemudian faktor utama yang memang betul terjadi pada peserta didik dan yang paling relevan untuk diselesaikan oleh guru besar. Yang keempat, setelah ada akar masalah dan kemudian dicarikan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalahnya, lalu dipilih teknik yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Terus yang kelima, setelah mendapatkan solusi tekniknya, maka disusunlah rancangan pelaksanaan layanan, perangkat pembelajaran, dan evaluasi yang bisa menjadi tolak ukur efektif tidaknya kegiatan dilakukan. Sekian penjelasan dari ataupun sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru BK dalam hal meningkatkan pemahaman siswa terkait etika berkomunikasi yang baik, karena hal ini sangat penting bagi siswa untuk kedepannya. Dan saya berharap semoga siswa dapat segera menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Perkenalkan, saya Najmia, saya guru kami.
Salah satu metode yang Ibu Ayu laksanakan adalah problem based learning, di mana Bu Ayu dengan metode ini mengajak anak-anak untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan tujuan agar anak-anak terlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dia hadapi. Selesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru BK yang menekankan pada dua hal, yaitu pemilihan model dan media pembelajaran, ini sudah sangat tepat. Karena pemilihan model pembelajaran adalah berupa PBL, ini sudah sangat memicu peserta didik untuk aktif dan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian pemilihan media ini berupa video sudah sangat baik. Kenapa? Karena peserta didik dapat mengaktifkan seluruh panca indera dalam proses pembelajaran untuk memusatkan fokus dan tercapainya tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali siswa berbicara tentang bimbingan dan konseling. Menurut saya, mapel BK ini sangat penting sekali bagi siswa, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran agar anak-anak bisa sopan berbicara kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, serta dengan lingkungan sekitarnya atau pergaulannya, sehingga siswa sendiri bisa lebih rajin dan lebih semangat untuk pergi ke sekolah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi. Saya sebagai siswa sangat senang dengan metode pembelajaran yang dilakukan dan saya dapat memahami materi pembelajaran tentang etika berkomunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.